Halo kawan-kawan, Cerita Outdoor masih bersama gue Riko di channel Cerita Outdoor. Kali ini gue ada di Pamulang Estate, tepatnya di rumah Om Icin. Om Icin itu adalah penasehat dari film dokumenter Hall, Herman Olantang. Sekarang gue lagi bersama seseorang yang sangat menginspirasi sekali ya, khususnya di dunia perfilman Indonesia nih. Baik itu film dokumenter ataupun film-film pendeknya. Gitu. Film yang terakhir lagi hangat-hangatnya film Hall, Herman Olantang. Mungkin teman-teman udah pada tahu nih filmnya. Siapa sih di balik suksesnya film Hall itu? Siapa lagi kalau bukan sang sutradara, Resi Lang Andrian. Bang, gimana Bang? Bang, mungkin kita udah jaga jarak, prokes juga udah. Buka ya? Buka maskernya. Oke. Biar kelihatan gantengnya. Sih. Kameramen juga ganteng. Bukan main dia. Nggak ada Oke. Gimana? Gimana kabar Bang? Sehat bro. Ente gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang. Keadaan pandemi kayak gini kan, ya, harus sehat semuanya Bang. Jangan sampai nggak ada yang sehat. Insya Allah. Pokoknya emang sehat tuh penting banget. Kayak gitu. Sampai ke kantong-kantong juga harus sehat. Paksain sehat aja bro. Paksain sehat aja, masalah kantong mah ngikutin aja deh. Kegiatan apa Bang? Kayak gini? Masih sama gitu mah. Cowok panggilan aja. Wis, cowok panggilan, cowok. Bahaya. Saya masih syuting aja sih. Oh, syuting aja ya. Syuting aja. Tapi memang harus kita akuin ya, pandemi ngaruh lah. Ngaruh ya Bang. Tetap ya Jadi filman juga ya. pergerakan pasti akan terbatas juga. Ya, gitu. Jadi nggak seleluasa belum pandemi gitu. Biasanya, ya. Ada aja lah. Tapi syukuri aja bro. Nikmati aja. Tapi panggilan tetap ada ya berarti. Panggilan tetap ada. Callingan. Iya. Alhamdulillah. Kita syukurin aja. Gue dengar film Hall Bang ya. Kemarin tuh rame banget emang. Tapi gue dengar kan emang baru sekali publikasi doang ya. Baru sekali pemutarannya. Baru sekali pemutaran ya. Itu premium ya Bang. Emang belum pernah diputar langsung di situ gitu. Iya, itu Mei kemarin itu. Mei kemarin. Gala premiere itu. Pertama di situ. Pertama kali. Di kampus UIN kan, Auditorium Saidain. Auditorium ya. Gitu. Tapi kan lagi PPKM gini tetap nggak prokes ya paling ya. Waktu itu kan memang masih boleh lah bro, masih ngadain kegiatan itu kan. Coba kalau gue undur 1 bulan lagi ke bulan Juni. PPKM 4 malah nggak bisa, itu kan bulan Mei. Iya, malah ditutup. Karena sempat ada kekhawatiran juga, ini kita takutnya apa? Itu kan habis lebaran. Habis lebaran, orang pada mudik, kita kan coba khawatir ya. Nah iya Bang. Waduh, nanti tiba-tiba, ya kita kan nggak pengen semuanya terjadi kan. Mudah-mudahan aja bulan Mei itu tidak ada lonjakan. Iya. Alhamdulillah kan bulan Mei. Tapi Juninya rame kan. Juninya malah ketat ya. Iya. Makanya kita mikir alhamdulillah deh kita di bulan Mei itu berjalan lancar. Walaupun juga tetap ada rasa was-was ya, namanya kita dalam kondisi yang belum stabil kan. Belum normal lah ya. Normal gitu loh, kayak gitu. Auditorium itu kalau nggak salah banyak kan kapasitasnya 1.000 dapat deh. Kalau normalnya itu. Di tempat kita itu, yang tempat kita pakai kemarin itu di Saidain itu normalnya itu 500 kurang lebih. Ya? Iya, tetapi karena kita mau prokes kan, kesepakatan saya dengan pengelola. Nah kan itu dia, pengelola pun juga minta supaya itu diterapi. Jangan mentang-mentang kapasitas 500 semua dimasukin 500. Makanya kita buat kemarin 3 gelombang. Oh 3 kali tayang? 3 kali tayang, itu udah kayak apaan tahu ya, rame juga. Jadi dibikin gelombang pertama kita buat 150. Jadi kita dari 500 kapasitas kita nggak fullin kan. Tapi tetap 1 hari berarti kan? 1 hari. Jadi gelombang pertama 150, gelombang kedua 150. Jadi bagi aja bro. Dibagi 3. Jadi sehari itu dibagi 3. Sip-sipan ya? Sip-sipan gitu. Habis kalau nggak gitu, maksudnya kalau kita masukin semua satu pemutaran, 1 jam pemutaran itu, jam pertama itu kan jadi ramai. Kalau kita semuanya kita masukin 300 gitu kan. Masuk semua. Gitu. Masuk semua, jadi kita khawatir aja kan, permintaan si pengelola kan jangan kayak gitu. Nggak boleh full ya? Kita bagi aja, prokesnya seperti itu. Berarti total berapa tuh tiket kemarin? Total kita kurang lebih 300-an lebih deh. 300? Kalau di total semua penontonnya. 3 gelombangnya tuh. Itu pun juga besokannya masih banyak yang nanya, Bang, muter lagi kapan? Udah kita masih belum tahu. Emang banyak sih yang nanya. yang nanya. Ya kan? Banyak juga yang nitip-nitip pertanyaan juga bilang gitu ya kan. Gitu ya, banyak yang nyari juga ya.
Kapan diputerin lagi? Banyak yang nungguin gitu kan. Iya, di Instagram kita juga di DM banyak nanya kapan lagi ada pemutaran yang kedua gitu kan. Ya karena saya juga belum memikirkan itu, saya jawabnya ya nanti deh. Nunggu kabar selanjutnya deh gitu. Kondisinya malah jadi PPKM 4 lagi kan, makin Nah, itu rapet dia. lagi. Seperti itu. Kita tuh sempat buat rencana loh di bulan Juni kemarin. sebelum ada PPKM yang 4 iya. gelombang apa? 4 ya? Iya, 4 yang ditutup semua. Jadi itu kita di bulan Juni sudah merencanakan, Bro. Tapi skup kecil yang cuman 20 gitu ya di daerah Bintaro. Kita malu udah ngomong sama si yang punya tempat, oke nih. Udah kita atur semuanya, tinggal publikasi aja di media sosial. Kita akan ada pemutaran yang kedua. Tiba-tiba ya Ditutup semua. ya semua di cancel lagi ya sudah. Emang Kayak gitu. masih belum stabil sih ya Iya. Indonesia juga gitu. Ya mudah-mudahan biar cepat sehat juga Indonesia nih biar Amin, Bro. bisa Amin, jalan lagi lah. Iya, aduh. Pada jengah ini semua. Udah kalau tabungan udah pada habis mah. Udah tahun lebih udah. Ya tapi ya yang penting bagaimanapun juga yang penting kita tetap ya sehat ya, Bro ya. Iya sehat sih. Yang penting kita kuat ngadepinnya aja nih sih. Sekarang kan emang udah jadi yang paling utama udah kesehatan. Iya. Udah. Ya bismillah aja lah Iya, udah. udah nggak ada yang Berdoa aja, bisa banyak ngelawan berdoa lah, aja lah udah lah. apapun kayak juga gitu. itu udah. Mengenai film hall nih, sebenarnya tuh apa sih gitu? Film hall itu apa itu? Film Hall itu apa? Film dokumenter Hall Herman Olantang ya, itu adalah film yang bisa dibilang tidak terprogram secara rapih. Maksudnya rapi itu gini, ini berawal dari obrolan ringan, kita lagi nongkrong di salah satu toko outdoor, namanya High Peak di daerah Pangkalan Jati itu. Oh iya. Jadi kita lagi nongkrong di situ membahas konten video buat di YouTube gitu loh. Dimana kita coba bikin yuk video-video sederhana aja, video-video pendek gitu loh. Dimana video itu ngebahas tentang bahasa kita tuh bahasa gampangnya kita waktu ngomong pendaki tua gitu loh. Jadi yang kita mau datengin nih pendaki-pendaki senior gitu kan yang sudah usianya di atas kita gitu. Kan banyak tuh kan. Kita bisa pilih deh mau siapa gitu. Nah, sepakat teman-teman. Ayo temanya ini ya. Oke. Setelah disepakati kan ditanya lagi. Terus siapa nih? Yang pertama itu loh. Siapa? Yang pertama jadi tamu kita, narasumber kita siapa? Nah, kebetulan kan saat itu ya saya kenal sih beberapa pendaki gunung yang pendahulu kita ya, senior-senior. Tapi memang saya dekat dengan Opa Herman Lantang almarhum. Oh iya. Gitu, dekat dengan almarhum, Opa, terus teman-teman juga kebetulan udah sering ketemu gitu ya. Oke deh, Opa Herman deh gitu. Opa Herman deh jadi tamu pertama gitu. Oh udah, persiapan dong. Persiapan ya salah satunya bikin materi, skripnya. Berapa lama tuh persiapan? Persiapannya sih awal itu kan karena kita bicara buat YouTube ya, yang bicara cuma 10-15 menit, Bro. Iya, jadi kita coba tulis-tulis dulu lah ya, bikin ceritanya, bikin skripnya gitu. Nah, dalam penulisan skrip itu, gue mikir. Karena kan gue juga riset dong. Gue riset. Gila ini mah. Ini mah kalau bahas 15 menit, gue pengen cerita apa gitu loh. Intinya waktunya sangat pendek, Bro. Sedangkan si tokoh ini nih, si almarhum Opa Herman Lantang kan, gila lo Bro, coba deh. Lo Google aja deh berita tentang dia gitu. Banyak banget tuh, bagus gitu. Jadi gue cuma ngerasa, sayang nggak sih lo tokoh sehebat Opa Herman Lantang gitu ya. Legenda ya. Iya, living legend nih waktu dia masih hidup ya. Kita cuman bicara yang tanggung gitu kan kayaknya nggak enak gitu kan kayaknya. Jadi deh mungkin nggak sih ini kita jadiin film panjang aja deh. Temen kaget gue gituin. Wah film panjang bang? Iya. Maksudnya udah kita dokumentarin aja. Wah yang beneran gitu, deh. Nah itu teman-teman tuh nggak nyangka gitu loh. Maksudnya nggak nyangka. Ya bisa atau tidak gitu kan, ya lebih ke koreksi ke kapasitas kita sih, mungkin nggak sih kita bisa bikin film panjang dokumenter kan. Dan satu sisi, gue belum pernah tuh bikin film panjang dokumenter, gue punya dokumenter pendek.
gitu kan. Beberapa ya yang Dulu gue belum punya film dokumenter panjang. dulu juga yang meledak juga apa? Hawa Mahameru ya? Hawa Mahameru. Hawa Mahameru kan pendek tuh. Iya 15 menit ya? 15 Hawa Mahameru tuh 12. 12 ya? 12 menit. 12 menit pendek kan? Iya pendek itu. Nah ini kan sekarang di depan mata kita mau coba yang panjang. Ya panjangnya mungkin waktu itu targetnya taruhlah 1 jam. 1 jam. Iya kan 60 menit gitu. Gue yang mengajukan, teman-teman kaget, gue pun juga bertanya ke diri gue. Bisa nggak ya? Bisa, tapi balik lagi ya. Buat seorang, ya ini kita sekalian share aja ya Riko ya. Ya buat kita seorang kreator lah ya. Ya nggak usah takut lah gitu kan. Coba aja selagi kita mau berusaha kan. Teman-teman juga ada gue bilang gitu. Coba aja. Coba kita aja kan dulu ya. belum tahu. Kita kalau nggak coba kita nggak tahu gitu loh. Oke, Fik, bismillah ya. Jadiin film panjang dokumenter, oke. Gue lanjut lagi dong nulis. Iya. Riset lagi. Akhirnya, oh gila. Lo mau tahu? Gue itu nyari informasi Opa Herman Lantang dari tahun 2018. 2018. Dan film itu selesai? 2018, gue cari informasi, ya kita sebut riset lah ya. Iya, riset. Sebenarnya juga kalau bicara riset, ya gue ngukur lah ke diri gue. Sebenarnya mungkin riset gue juga harusnya bisa lebih matang ya, lebih jauh. Tapi kan lebih lama lagi bro. Waktunya. Jadi gue riset itu tahun 2018 sampai 2019. Setahun bro. Setahun? Iya. Lo bayangin bro. Setahun ngeriset doang. Iya. Tetapi jangan salah, ada teman-teman yang udah bikin film dulu bisa 4 tahun. Iya. Risetnya buat film dokumenternya dia. Gitu. Tapi gue bilang tadi ya mungkin gue juga ada keterbatasan. Jadi sudahlah. Gue nggak bilang 1 tahun itu udah cukup gitu ya. Tapi saat itu dipertemukan dengan kondisi yang apa ya? Ya kita. Nah, balik lagi nih bro sebelum gue lanjutin cerita. Kita ngukur kapasitas kita deh. Jadi intinya begini. Jadilah sebuah karya yang sesuai dengan rasa kita. Rasa kita kan berarti kemampuan kita. Benar. Jangan maksain. Jadi lo pengen keren, pengen hebat, tapi jadi maksain, tapi lo nggak bisa. Kemampuannya Kemampuan nggak nyampe. Iya. Jadi gue bilang sama teman-teman, sama tim, ya kita buat sesanggup kita gitu loh. Rasa kita buat, jadi nggak usah maksain. Semampunya aja. Yang penting ini pure, jujur kita buat. Maksudnya nggak ada yang dibuat-buat. Akhirnya berpengaruh tuh ke masalah riset yang dari 2018 ke 19 bawah. Itu. Gue saat itu mungkin udah ngerasa gila lo bro, jengah juga kali lo ngeriset. Gue baru cuma setahun tuh ya kurang lebih, itu gue juga udah puyeng bro. Itu terus nyari informasi tentang almarhum Opa Herman Lantang kan. Ya tanya-tanya ke teman-teman yang lebih senior ya, yang tahu Opa gitu. Cari temen-temennya dia juga. Kebetulan juga waktu itu ya kita kan, gue kenal deket dengan Om Icin ya kan, beliau kan juga temannya Opa Herman Lantang kan, jadi banyak bertanya juga dengan Om Icin tentang sosok Opa Ho, terus gue juga Google nyari lah segala macam, mungkin dilakuin lah buat riset itu. Itu juga udah jengah bro, setahun juga bro buat riset itu. Sampai nyari lewat dukun juga nggak? Tapi yang pasti sebelum riset itu ya gue minta izin dulu kan sama keluarga, keluarganya Opa. Opa udah oke, istrinya oke, anak-anaknya oke, baru kita lakuin riset. Dan itu pun juga gue banyak informasi dari anak-anaknya juga. Semua lah bro, informasi yang mengenai Opa kita ambil. Nah di 2019 itu, setelah riset, ya kita merasa mudah-mudahan ini cukup gitu ya. Gue nulis lagi tuh. Mulai lanjut lagi penulisan skripnya. Dan di bulan apa ya, bulan Mei deh. Kalau nggak salah, Mei apa Juni lupa. 2019. Pokoknya itu 2019. Mulai syuting, bikin footage banyak-banyakin. Nah, itu gue inget banget pengambilan footage itu dimulai saat pemakamannya Pak Rudi Badil. Oh iya, mulainya itu. Jadi Pak Rudi Badil kan meninggal tuh. Langsung gue feeling gue apa bro? Gak mungkin gak ada Opa Herman. Pasti ada Opa Herman di situ. Iya dong, pasti. Kebetulan juga balik lagi nih Om Icin kan jadi komunikasi gue nih, tempat komunikasi gue. Iya. Sharing sama Om Icin, Opa pasti dateng nih Res. Wah udah. Jadi gue tuh ketemuan di pemakamannya di mana? Mana sih ya? Tanah Kusir ya? Tanah Kusir ya? Udah itu gue sampai pas gue mau cari parkir motor, pas ada ambulan. Itu ternyata rombongan almarhum Pak Rudi Badil lagi baru datang ambulannya. Ambil gambar, tetap di otak gue nih bro. Ini Opa mana nih? Ini otak yang itu gue tungguin kan. Ngejariin.
Nggak lama bro, gue nengok ke belakang ya kan, bukan gue nggak tenang ya. Jadi gue di saat gue bikin footage itu, footage suasana pemakaman kan gue juga harus jeli dong. Tapi tetap pikiran. Karena kan yang gue tunggu kan ini Opa Herman kan. Iya, Opa mana gitu. Yang gue inget itu pas gue nengok ke belakang, gue ngerasa ada rame-rame di belakang gue, berisik gitu loh. Pas gue tengok, gerombolan aja bro, gue nggak tahu tuh apa. Almarhum Opa Herman dateng. Rame. Wah, dia tuh dibantu kan, dikawal Iya. bukan dikawal, digandeng gitu. Iya, Gitu langsung gue ngambil gambar beliau kan. Nah itulah pertama kali gue bikin footage, ngambil footage. film dokumenter hall tuh di situ. Jadi bahan memori juga ya jadi. Ya? Iya. Udah kesininya lanjut tuh ngumpulin footage. Nah gue singkat katanya pokoknya di 2020 tuh selesai. Footage. Tuh ngumpulin footage Iya. tuh. Kurang lebih setahun juga ya. Tahun juga. Nah, bisa dihitung dah tuh ya, 2019 gue mulai bikin footage sampai 2020. Pas kita sudah ngerasa ini cukup, kita jahit, kita edit. Tiba-tiba Opa meninggal. Iya. Itu kan Akhirnya apa? Cerita bongkar lagi bro. Loh karena kan kita bicaranya kan ini film Opa masih hidup. iya. Bukan Opa meninggal, maksudnya gini loh. Start awalnya ya. Jadi kita kan menyampaikannya kan di sini, film ini kan maksudnya adalah sisi lainnya Opa yang kita harus tahu. Jadi dengan film dokumenter hall ini orang bukan taunya dia hanya temannya Suhogi dan Jenderal pendaki dan dan Kepala UI ya. Jadi gini bro, karena hasil riset gue nih ya, kalau gue tanya ke orang-orang yang tahu Opa Hall, selalu deh, oh Herman Lantang yang sahabat Suhogi ya? Oh yang pendiri Mapala UI? Hampir semua begitu bro. pasti. Berarti apa? Bener nih target gue. Target gue adalah gue pengen kasih lihat ke teman-teman, khususnya pendaki gunung yang mengenal Opa, ya ayolah, tahunya jangan cuman itu doang. Iya. Jangan taunya cuman dia temannya Suhogi dan dia Mapala UI pendirinya. Banyak sisi lain bro Banyak yang yang menarik lain, ya. gitu loh. Jadi di film ini kan memang kita memberikan informasi lain. Ya intinya lo dengan nonton film dokumenter hall, lo jadi tahu, oh ternyata Sudut Opa yang pandang sudut beda pandang yang ya. beda gitu loh. Jangan melulu bahasnya itu tentang pendakian terus gitu. Ada hal lain humanisnya yang gue mau angkat. Tentang dia sama keluarganya. Dia mau gitu keluarga, ya. dia sama teman-teman, dia sama hewan piaraannya, anjingnya. Nah, gue habis itu situ gue kupas gue. Pelan-pelan ngumpulin footage. Setelah udah selesai, kita jahit, kita tinggal tunggu waktu buat gala premier, terus Opa meninggal. Gue langsung telepon editor gue. Kaget dia, gue juga kaget gitu kan. Akhirnya yang udah jelas bro, karena ini akan berubah gitu loh. Iya, semua ceritanya berubah. Jadi akan ada pesan yang mungkin berbeda gitu loh. Tapi bagaimanapun juga kan nggak mungkin nggak gue ambil bro. Tetap harus gue ambil momen meninggalnya Opa Herman. Iya betul. Ambil kamar mayat di rumah dukanya tuh, di rumah sakit Harapan Kita ya, Sleepy ya. Sleepy. Sampai itu besokannya dikubur. Tuh gue ambil semua. Ya alhamdulillah ya. Yang gue bilang tadi bro, film ini kan film yang dibuat di sini memang waktu sebelum membuat ya, gue udah bikin sikap dulu bro, nentuin sikap gue sebagai pembuatnya, teman-teman sebagai timnya juga gue tentuin sikap. Tentuin sikap dalam arti biar kita itu pas lagi ngejalanin produksinya itu tidak bro, ya lo jangan kayak orang gak punya pendirian gitu loh. Nah intinya adalah gue bilang sama teman-teman, ini film gue buat, mungkin ini agak idealis ya, tapi bodo amat. Jadi waktu itu gue bilang gini, ini film gue nggak mau diganggu. Dalam artian diganggu itu, orang ngasih masukan boleh, gitu loh. Tapi jangan akhirnya menyetir gue, gitu loh. Gue ingin film ini jujur apa yang gue rasain tentang Opa Herman Lantang. Biasanya kan kalau semakin banyak masukan malah Iya kan? pindah jalur. Makanya yang gue bilang tadi, masukan boleh kita terima baik ya, cuma bukan berarti ngerubah dari apa yang mau kita buat kan. Jadi emang di sini gue udah tentuin dari awal, jangan ngerubah, jangan menyetir rasa yang gue punya tentang gue terhadap Opa. Jadi biar apa yang gue rasain, gue tuangin di film, pure gitu loh. Ya udah, seperti itu. Jadi ya di saat Opa meninggal, ya cerita memang harus kita rubah ya. Tapi itu dia bro, kalau kita menggunakan hati,
memang agak berat nih, bicaranya hati gitu ya. Aduh, kayak anak sekarang. Maksudnya gini, bicara hati itu maksudnya membuat sesuatu karya ya, kan harus didasari dengan hati yang Dengan rasa lah ya. dengan rasa yang tulus ya kan. Jadi kita pas lagi ngebuat juga enak gitu loh. Jadi kita tuh ngerasa plong aja gitu loh, ngebuat sesuatu tulus aja gitu ngebuatnya gitu loh. Hasilnya juga lebih berasa ya. Balik lagi nanti orang rasanya apa, tapi kita kan si pembuatnya itu benar-benar tidak ada dalam kondisi yang nggak enak. Semua tuh lepas gitu loh. Nggak ada ganjilan lah. Nggak ada ganjilan, makanya itu semua kelihat deh di gambar itu nanti gimana perasaan gue saat itu ya. Gue sedih pastilah ya. Lo bayangin aja gue bikinin film buat Opa Herman Lantang tapi dia nggak bisa nonton, dia udah meninggal gimana. Ya kan? Dan gue sempat berpikir gue nggak mau lanjutin di film. Gue buat film ini bukan buat dibilang keren, hebat sama orang-orang, enggak. Gue bikin film menunjukkan gue kagum sama dia. Memberikan legacy juga buat dia. Iya, buat Opa Herman Lantang yang ya gue kagum sama beliau gitu kan. Tokoh pendaki gunung di Indonesia salah satunya yang buat gue sangat menginspirasi gitu kan. Udah melegenda, udah banyak baktinya lah sama negeri juga kan. Jadi yang dipikir itu bro, yang orang udah meninggal gitu loh, udah ngapain gitu kan. Tapi gue coba tenangin diri gue, oh itu mungkin gue lagi sedih ya, gue lagi kalut kali ya. Jadi mikir tuh kadang seenaknya aja gitu. Pas gue pikir-pikir lagi adalah, enggak, ini harus gue lanjutin. Harus gue terusin. Jadi itu, gue berpikir gini, ini film banyak informasi bro. Banyak pesan. Banyak pesan. Hal positif yang harus gue sampaikan lewat film ke orang-orang. Jadi orang juga dapetin dong hal positifnya dari sosok Opa Herman Lantang. Gitu. Sudutnya yang berbeda. Kan? Jadi gue pikir gara-gara itu, oh iya, ini ada misi positif, ada hal baik dari Opa Herman Lantang yang harus gue sampaikan lewat film. Akhirnya gue terusin lagi. Dengan tim yang sama berarti? Masih sama. Gue terusin lagi, walaupun teman-teman juga mungkin mikir, wah banyak banget nggak diterusin nih ya. Gila lo, udah riset lama, bikin footage juga lama, itu pun juga dalam kondisi yang bukan baik-baik saja gitu. Setahun, 2 tahun ya, baru. Terus akhirnya kita pikir-pikir lagi, gue pikir lagi, oke kita lanjut dengan pertimbangan tadi. Intinya balik lagi bro, apapun yang ada gue hajar aja, nikmatin aja, mau puyeng, mau capek, mau stres, resiko si filmmakernya kan. Yang penting kita jangan melenceng dari benang merah yang udah kita di awal, seperti itu. Jadi ya itu akhirnya alhamdulillah ketemu, walaupun kita puyeng mikirinnya ini gimana nyambungin gambar yang baru gitu kan. Baru ya. Ya udah, oke deh. Akhirnya ketemu kan, oh begini kita buat seperti ini gitu. Sesudah ketemu kita langsung lakukan ngedit lagi, ngebongkar yang lama, masukin yang baru. Masukin lagi. Setelah itu gue bersyukur banget gitu loh, bersyukur dalam arti ternyata hikmahnya ini, kenapa kita saat itu nggak jadi gala premier. Mungkin ada suatu pesan yang gue nggak tahu ya, intinya adalah setelah itu semuanya terjadi, gue mikir, ya gue bersyukur aja bro, dapat kesempatan membuat sebuah film dokumenter yang dimana di sini gue bisa, ibarat kata gini loh, ini Opa kayak ngasih pesan aja gitu loh. Opa ngasih pesan, disampaikan sama gue lewat film, gue buat film, akhirnya gue kasih ke teman-teman nanti. Gitu loh. Jadi ya itu deh, gue ngerasanya tuh kayak sesuatu tuh udah yang atur sama sutradara besar, Allah. Mungkin Allah juga kasih tahu, lu masih ada satu scene lagi yang ketinggalan nih. Mungkin seperti belum itu, masuk nih. yang belum masuk gitu ya. Karena intinya adalah memang berbeda banget bro, berbeda banget setelah film ini jadi ya. Jadi lu, ini teman-teman yang udah menonton ya mungkin udah tahu ya. Lo akan ngelihat perjalanannya Opa itu bro. Perjalanannya Opa, sisi lainnya Opa sampai akhirnya dia meninggal. Itu tuh akan berasa banget. Malah gitu. bener sampai habis jadinya ya. Jadi emang bener-bener ada dalam kondisinya beliau sampai dikubur. Jadi bener-bener ninggalin jejak legasinya dia. Berarti. Iya, seperti itu. Itu kan yang gue bilang tadi, hikmahnya itu kan. Nah makanya balik lagi yang gue bilang tadi. Kenapa gue harus terusin ini film? Ya ada pesan yang harus gue sampaikan. Bener. Gitu kan. Dan selain itu, di luar syuting ya kita kan ngobrol-ngobrol pernah Opa kan ngopi gitu, cerita banyak hal positif yang dia kasih ke kita gitu loh. Memang orangnya ini banget inspiratif Wah, banget. orang itu apa namanya ya, gue kadang ya bukannya bersyukur banget gue bisa kenal beliau, gila loh, bersyukur banget bisa kenal beliau, bisa bikin filmnya lagi ya. Nggak mungkin
bersyukur juga dapat izin dari keluarganya ya, thank you banget Iya, gitu loh. Kalau nggak diizinin gue nggak bisa bikin gitu kan, seperti itu. Nah balik lagi masalah bagus enggak kan ya itu urusan mereka lah yang nonton ya enggak. Karena yang gue bilang tadi bro, gue bikin film ini gue persembahkan buat mereka. Ya, itu kan dari selanjutnya ya sudut pandang penonton lah ya. Yang penting kan pesannya juga udah tersampaikan gitu kan. Tinggal bicarakan penonton mau seperti apa gitu ya kan. Iya kayak gitu. Nggak bisa kita atur juga. Silakan yang menentukan lah. Iya. Ya tuh berarti emang bener-bener film itu emang legasi buat si Herman Lantang juga, buat keluarganya juga kan berarti kan. Khususnya juga buat pecinta para pendaki juga berarti ya. Iya bro, benar. Sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan gitu dengan film itu tuh? Oke. Seperti tadi gue bilang ya, kita kan awalnya kan mau bikin video pendek di YouTube ya. Yang tadi gue cerita Awalnya, awal. iya. Ini kan jadi menyimpang kan, jadi menyimpang karena emang realnya kenyataannya pas kita coba cari tahu riset kan gue bilang tadi, ini kita mau ngomong apa dengan 10-15 menit orang Nggak dapat apa-apa, orang besar, ya. tokoh besar kayak Opa Herman gini kan. Akhirnya setelah disepakati kita bikin panjang dokumenter, itu bisa dibilang menyimpang ya, berubah dari tujuan awal kan, tapi kan mereka sepakat kan akhirnya kan. Nah, akhirnya memang kesininya emang harus ada nilai-nilai positif yang harus kita kasih di film itu gitu kan. Jadi kalau bicara masalah apa yang mau disampaikan, yang jelas adalah di film ini orang jadi tahu sisi lain Herman Olantang. Sudut pandang yang berbeda ya. Jadi orang tuh tahu hubungan dia dengan anak-anaknya, keluarga istrinya, anak-anaknya, dia dengan hewan piaraannya, anjingnya, dia sama teman-teman pendakian gunungnya. Jadi itu semua bisa dirasakan di film dokumenter Hall. Jadi yang gue bilang tadi, jangan taunya kalau kita bicara Herman Lantang, oh dia pendiri Mapala UI, oh dia temannya Suwogi, kayaknya itu doang, orang sayang banget bro. Iya, bener, ya. Tokoh sebesar Herman Lantang orang tahu cuma 2 hal itu doang gitu loh. Bener. Kenapa sih? Ya kita kan bicaranya sisi lain, jadi ini menarik loh sisi lain. Out gitu. of the box-nya dia ya. Gitu. Di perjalanan kita membuat dokumenter ini, emang teman-teman punya opini juga. Jangan sampai film ini nanti orang taunya kayak film, wih ini film pendakian Opa nih, pendakian Herman Lantang zaman muda nih. Itu kita sempat mikirin, oh iya ya, ini harus kita gaungin sering nih. Jangan sampai orang taunya ini film fiksi ya. Nah, jangan sampai orang tahu ini film fiksi dan acuannya ke, wah ini jangan-jangan film pendakiannya Opa zaman muda. Itu udah beda nih bro. Iya, misalnya kayak film Habibie gitu kan, itu kan film ya, fiksi yang digantikan orang gitu kan. Jadi yang kita kejar ini targetnya jangan sampai orang berpikirnya, pertama yang kita khawatirin, jangan berpikirnya ini film fiksi yang menceritakan pendakiannya Opa Herman zaman muda. Itu beda banget bro gitu loh. Makanya kita sering bilang ini dokumenter. Ini dokumenter Herman Olantang, tapi kita coba bicaranya dari sudut lain, sisi pandang yang lain, gitu loh. Jadi sisi lain yang kita tidak tahu, gitu loh. Berarti emang yang ditunjukkan tuh Opa yang bukan biasa di media gitu kan? Kalau yang udah kita tahu kan, kalau nongolnya Opa entah di mana, pasti kan sudutnya udah ke adventure. Iya. Iya dong. Nah, yang di sini yang gue sampein di film dokumenter Hall ya nggak itu, gitu loh. Ada bro orang nih, gue khawatir orang sempat berpikir itu gitu loh. Oh ini perjalanannya Opa Herman zaman muda nih, pendakian gunungnya nih. Kan daripada nanti mereka kecewa kan, gue dari sekarang gue gongin biar orang tahu itu ini bukan film fiksi. Ini bukan perjalanannya pendakian Opa zaman muda, bukan. Tetapi memang di dokumenter Hall gue kasih footage melalui foto saat Opa Herman Lantang mendaki gunung. Wah, lo lihat foto-fotonya doi lo nanti lo zaman-zaman muda ya ada di situ bro, tapi tidak yang dibilang dia tadi yang film menceritakan Opa zaman muda naik gunung, bukan. Gitu. Berarti dokumenter film-filmnya, jangan dokumenter salah. Ya, bukan fiksi. Nah, yang kemarin nonton ada juga ya begitu? Kalau kemarin itu iya, gue bilang bro, orang bebas beropini, orang bebas menilai. Tapi gue sebagai sutradaranya nggak salah dong meluruskan, mengasih pandangan, maksudnya apa sih film ini. Jadi yang tadi gue bilang, film ini sederhana banget dibuat, tujuannya untuk ngasih informasi. Ini loh sisi Herman Lantang yang lain, humanisnya dia, hubungannya dia dengan anak, istri, hewan piaraannya.
teman-temannya itu gitu loh, bukan yang bicara yang jauh banget gitu loh, yang sampai akhirnya gue juga nggak nyangka orang berpikir terlalu jauh juga ya kayak gitu loh. Karena mungkin orang dengarnya film nih gitu ya kan, iya gitu. Kalau yang nggak paham juga dokumenter kan filmnya beda gitu kan. Jadi pernah ada yang bilang, kok gue nggak merasakan kesedihan, padahal gue ngelihat di situ Opa Herman meninggal ya. Iya nggak masalah juga, orang beropini bebas, tapi tugas gue kan menjelaskan. Gue bilang, film ini tujuannya bukan bikin orang sedih. Iya dong, film ini tujuannya buat bikin orang tahu siapa dia gitu siapa ya. dia, sisi lainnya dia apa. Tujuannya itu bro, bukan tujuan gue bikin film buat sedih setelah ngeliat dia meninggal, bukan itu. Iya benar. Nah itu kan, tapi balik lagi nggak salah mereka bertanya seperti itu kan, Karena mereka punya sudut pandang lain. yang beda ya. Tapi kita kan yang gue bilang tadi, seorang kreator, seorang pembuatnya ya punya hak juga menjelaskan gitu lah, seperti itu. Biar pesannya tersampai benar gitu. Iya, tujuannya itu gitu loh. Sederhana banget kan sebenarnya. Benar. Berapa timnya tuh? Tim produksinya tuh buat bangun itu? 10 ya? Kurang lebih gue lupa deh, 10. 10 orang ya? Itu kameramennya juga timnya tuh. Iya, salah satunya memang nakal. Kameramennya salah satu tim ya. Memang nakal ya. 10 ya? 10 orang 10 ya? Tunggu. Om Icin, gua, Mbak Ira, Sita, Borai, Ricky. Saya 10 kurang lebih. Mio, Hairul. Iya kurang lebih 10 lah. 10 tim produksinya. Dengan 10 orang jadi film dokumenter. 10 orang, tapi pas lagi kita bikin footage ya nggak semuanya gerak. Karena kan kita ini bisa dibilang ya kategorinya kan indie. Indie itu lebih rock and roll aja geraknya bro. Terus yang penting bisa jalan gitu, ngambil gambar lewat motor kan, boncengan gitu. Dan serunya adalah kalau bicara film ini ya sebenarnya tuh ini mungkin kita bisa ngasih sedikit pesan buat teman-teman yang mau mulai bikin film kali ya. Buat pemula nih. Pemula gitu. Jadi karena memang di sini berasa banget bro bahwa kita ini sebagai pembuat gitu ya, seorang kreatornya itu memang ditantang banget di saat lo dipertemukan dengan kondisi yang tidak bersahabat. Apa? Ya budget apalagi kan gitu. Bener banget. Iya kan, budget. Kita nggak usah jauh-jauh deh bicara budget yang utama. Nah sekarang lo dipertemukan dengan budget yang tidak mendukung. Iya. Fair aja bro, gue bikin film ini bukan berarti ada yang sponsori duit sekian, enggak. Nggak ada ya? Nggak ada, ini gue bisa dibilang ya ngocek kantong sendiri gitu loh. Fair aja, ngocek kantong sendiri, kurang minta bantuan teman, beneran ditambahin nih tambahin. Sampai akhirnya kita kan nyari sponsor, yang sponsor itu datang masuk uangnya lebih ke Kalau ini agak dibedain, jangan sampai salah sangka ya. Di saat produksinya yang membuat footage itu kan pakai kita belum ada sponsor di situ. Ya karena baru awal. Baru awal kan, jadi kita pakai uang sendiri lah, gitu kan. Yang saya bilang tadi, pakai modal sendiri. Pakai modal sendiri, dibantu teman-teman, udah kekurangan. Setelah film itu udah siap, jadi kita kan mikirin lagi bro, ya nggak buat persiapan ini, persiapan itu kan banyak yang dipikirin bro. Barulah kita datang sponsor. Baru masuk tuh para masuk ada bantuin dana, tapi dana itu bukan buat produksinya, tapi lebih ke paskanya sesudahnya gitu produksinya kan. udah selesai sebenarnya. Udah gitu kan, udah selesai produksinya gitu loh. Nah, tapi itu nikmat bro, dimana lo ini sebenarnya mau gue ceritain tapi biar akhirnya jadi semangat buat temen-temen nih yang mau mulai bikin film ya. Benar. Jadi dimana kita tuh harus melawan keadaan, jadi jangan kalah sama keadaan gitu loh. Walaupun fair, siapa sih yang nggak butuh uang, semua perlu uang bro, gitu. Tapi kalau lo nggak ada niat semangat yang kuat, percuma juga. Nah gue ini jalan sama asisten kamera gue, namanya Borai. Gue gila, jalan film hall ini, rock and roll. Ada berita bagus tentang Opa, kita berangkat naik motor. Yang penting apa? Ada bensin, ada buat rokok, makan siang deh itu doang bro. Lah kita sih nggak usah malu-malu, makan aja. Sampai tanya nih kalau ada orangnya nih, kita sampai lapar gitu kan, duit nggak cukup lah bisa dibilang. Tahu lepet kan lo? Iya tahu. Makan lepet kita bro. Ya gue terus terang aja. Jadi kita tuh kalau gue jalan sama Borai, lihat lepet, kita tuh kadang buat ketawaan tapi sedih juga gitu. Gila ya gitu nggak. Ingatnya itu bro. Jadi kita tuh kondisinya gini. Kita bukannya nekat
ya dibilang nekat juga sih ya kan, kalau nggak nekat susah ya. Orang nol banget. Iya, jadi gini loh, maksudnya kita nggak bergerak cuma gara-gara kita nggak ada duit. Ya bukan itu juga, kita tetap mikirin, yang penting ada bensin. Ya setidaknya bisa jalan dulu. Ya jalan. Nah, masalah untuk makan, ya kita bukan yang ngarepin ya. Kebetulan kita kan di sana memang mau ketemu teman gitu kan. Iya. Bukan ngarepin juga dikasih makan, enggak. Tapi udah otomatis lah ya, namanya ada acara pastilah ada gitu. Tapi yang bikin serunya itu sebelum sampai kita udah lapar bro. Kita udah lapar, Gua nggak ada ya. Iya. Gue beli lepet bro. Beli lepetnya 20.000, makan berdua, yang penting perut kenyang. Iya bener, isinya ketan. Kita nikmatin aja gitu kan. Yang penting apa? Dapat gambar Opa Herman Lantang. Bener. Itu yang menariknya. Terus yang kedua, syuting kita kan nggak semuanya punya sendiri bro. Ada barang yang gue pinjem. Hilang bro. Barang yang gue pinjem hilang. Ibarat kata lo nggak bisa beli, bisa ganti. Iya. Kena ganti gue. Jadi gue pinjem barang temen gue. Akhirnya singkat kata itu hilang aja. Itu habis ngambil gambar Opa lo. Habis bikin footage Opa Herman Lantang, hilang. Nah sekarang kan gue harus pulangin. Iya. Ya gue sih nggak bilang sama teman gue itu barang hilang. Gue langsung beli ganti. Tapi sekarang jadi ketahuan berarti. Ya nggak apa-apa, gue ceritain. Gue jujur nih. Dia jadi tahu berarti sekarang. Jadi gue langsung ganti barangnya, gue beli barangnya, gue balikin. Buat gue bro, kesannya lebih enak gitu. Barangnya sama ya, baru ya. Sama baru lagi. Baru lagi. Buat gue lebih enak seperti itu. Kita langsung ganti barang yang baru, kita balikin. Kan dia nggak tahu tadinya. Iya. Kan akan lebih enak gitu ketimbang gue laporan sorry lo, barang lo hilang. Walaupun nanti gue ganti kan gak enak kayak gitu. Iya. Langsungnya gue ganti, nggak tahu alhamdulillah ada rezeki aja sih. Ya itu bisa ganti, nggak bisa beli. Iya. Balikin, dia nggak tahu story-nya kan. Tapi kita bisa pinjam lagi kan, enak tuh kayak Iya. gitu. Jadi dia juga ngerasa nggak ada masalah. Ada masalah padahal mah ada. Iya. Ini gue ceritain nih. Kan jadi ketahuan ya kan? Iya. Itulah bro, coba ya. Tapi gue tuh ngalaminnya ya kaget sih bro. Tapi kita balik lagi karena kita komit di awal, ya nggak? Komit di awalnya adalah apapun yang terjadi sikat gitu loh. Jadi lo udah nggak, ya pikiran sih kepikiran, tapi tetap hal itu nggak buat kita jadi galau lama-lama gitu loh. Ya sudahlah, emang nggak udah bisa gitu. takdirnya barang hilang, udah hilang kita ganti. Kita menganggap itu semua ya cobaan aja, cobaan buat produksi film ini ya begitu. Tapi untungnya alhamdulillah. Nah ini mungkin gue karena dulu kan memulai main-main film itu kan bikin film pendek. Dimana film pendek ID itu kan kalau mungkin lo juga tahu ya, dimana tantangannya sama. Jadi gue udah gak kaget ngadepin yang kayak gitu-gitu bro. Udah biasa. Udah biasa, gue udah kenyang deh nemuin hal yang yang kayak begini gitu kan. Dan kita nyikapinnya juga agak-agak rock and roll aja, bawa asik aja. Jadi ya udah enjoy aja udah sih kayak gitu. Panjang perjalanannya ya buat begitu ya. Wah kalau untuk film hall lumayan bro. Kalau diceritain, mungkin gak ada yang kelewat ya. Mungkin kalau ada boy ini asisten gue nih, dia bisa nambahin nih. Pokoknya sih gue. Tapi paling lucu tuh itu lepet itu gue bilang. Yang tadinya berharap nyampe sana. Enak nih Pas ngopi lah ya. kita laparnya di jalan. Belum sampai udah lapar di jalan. Kata temen gue, "Gak sih Borek, perhitungan kita nggak tepat." Perhitungan kita nggak tepat nih gitu. Tapi balik lagi, kalau kita lihat sekarang alhamdulillah ya. Kejadian-kejadian tadi buat cerita aja ya enggak, buat cerita dan akhirnya mungkin buat teman-teman nanti melihat, mendengar bisa jadi acuan bahwa ya jangan takut bikin karya, bro. Yakin aja bikin. Gitu. Modal lepet aja bisa jadi. Modal lepet aja. Modal lepet aja gitu. Aduh bener-bener. Emang banyak banget sih yang mau nungguin gitu kan. Teman-teman juga banyak nanyain gitu. Kol kapan lagi tayang? Banyak banget bro yang di titipan-titipannya pertanyaan itu. Pasti intinya itu. ya Instagram banyak banget gitu loh. Kayak gitu. Tapi memang bukannya kita nggak mau ya, karena ya kan kondisi juga masih begini kan, kita pun juga perlu perhitungan gitu loh, dan teman-teman pun juga ada kesibukan lain gitu loh, seperti itu. Jadi ya sabar-sabar aja dulu lah. Kenapa sih pilih Herman Lantang, kenapa? Kenapa gue memilih Opa Herman Lantang sebagai tokoh di film dokumenter Hall? Yang gue bilang tadi bro, gue ngerasa di mata gue beliau itu yang bener-bener sosok yang apa ya, yang buat gue itu
luar biasa banget gitu loh. Spesial ya. Spesial lah bisa dibilang kayak gitu kan. Walaupun gue belum awalnya gini. Waktu itu gue bikin Hawa Mahameru ya. Iya. Di Hawa Mahameru itu kan 2008. Hawa Mahameru kan gue buat 2014. 2014 ya, 2014. Di mana di film itu ada Opa Herman Lantang sebagai narasumber. Iya, sama siapa ya? Sama yang perempuan siapa? Ada Sain Febrianti. Sain Febrianti. Jadi mereka kan Opa kan jadi narasumber. Itu masih lancar kan ngomongnya. Oh iya, kan. masih jelas. Nah, awalnya itu gue melihat beliau masih biasa aja gitu loh. Iya. Nah, kebutuhannya adalah karena memang gue perlu sosok dia menilai tentang film dokumenter Hawa Mahameru, Iya. lebih menyinggung tentang pendaki wanita. Ya masih biasa lah gitu. Tapi kesininya gue ikutin nih gue pengen cari tahu tentang beliau nih. Gue lihat YouTube, gue lihat berita dan segala macam. Wah, ini menarik nih, gila nih lama-lama gitu kan. Malah jadi spesial. Mau jadi kayak sesuatu yang ini harus jadi, gue bilang, wah dia nih udah nih. Jadi informasi banyak gue dapet kan. Iya. Akhirnya teman-teman juga akhirnya sepakat, ya udah Opa Herman Lantang. Yang menjadi tokoh di film dokumenter ini. Yang gue bilang tadi awalnya kan buat YouTube gitu kan. Nah, jadi pertimbangannya itu sederhana aja sih bro. Berarti emang udah tepat lah ya tokohnya ya. Iya, walaupun mungkin kita tahu banyak juga sih yang menginspirasi ya tokoh-tokoh pendaki gunung yang pendahulu kita gitu ya, senior gitu loh. Tapi ya itu pilihan kita di Opa Herman Lantang gitu loh. Kayak gitu. Rasanya gimana tuh bekerja sama dengan seorang legenda yang emang kita pikir spesial gitu kan? Rasanya bisa bikin film dokumenter Herman Lantang tuh bersyukur banget ya. Dan yang pasti banyak ilmu bro yang kita dapat. Ilmunya ya. Banyak banget. Karena gini, gue sorry nih, gue sering nyebut nama Borai karena ini orang yang mengikut mulu bro. Ikut mulu, kita belusukan di jalan gitu. Jadi dia tahu banget gitu loh, karena dia ngikutin gitu. Kayak suatu hari nanti cerita itu perlu panggil Borai. Panggil Borai ini, dia karena dia tuh bisa dibilang hampir 90% ngikut gitu loh. Gitu kan. Nah, kita tuh bertemu dengan orang-orang tua bro. Nongkrongnya emang sama orang tamu-tamu narasumber kita tuh yang gue tanya buat film tuh orang tua semua kan, teman-temannya Opa, dari teman-teman mendaki gunung, teman SMA, teman SMA-nya bro, teman SMA, teman kuliah, teman kerja di minyak, kan orang tua semua itu bro. Tapi lo kebayang dong ngadepin orang tua kayak apa? Iya. Sabar gitu kan. Kitanya harus sabar. Kita harus sabar ya kan, nggak mungkin menyamakan kayak kita syuting anak muda kan. Tapi yang lebih penting lagi adalah banyak ilmu yang kita dapat gitu loh bro dari mereka. Jadi banyak ilmu yang kita dapat dari si narasumber itu. Iya, malah jadi kita dikasih ilmu. Dikasih juga, ilmu. Ya, dia bercerita tentang Opa buat filmnya ya. Gue kan sambil dengerin juga. Oh ternyata gila loh. Otomatis kita juga dapat. Juga dapat gitu loh. Yang ini yang mahalnya ini kalau menurut gue. Jadi yang gue bilang tadi, yang tadi ditanya apa sih yang dirasakan ya ini ilmunya yang gue dapat. Gitu, ilmu yang gue dapat dari orang-orang ini, si para narasumber ini. Lebih malah jadi dapat lebih ya sebenarnya. Iya, jadi yang bersyukur banget deh pokoknya deh kayak gitu. Ini yang nggak bisa dihitung dengan nilai materi, uang gitu. Ya orang lain itu belum tentu bisa dapetin. Iya, dan jangan salah bro, narasumber ini pun bukan gue yang nentuin loh. Opa loh, almarhum Opa Herman Lantang yang nentuin. Dia yang nyebutin sendiri nama-nama itu ya? Contoh umpamanya, Opa, gue kayaknya mau wawancara teman Opa SMA nih. Mungkin TK, nggak mungkin dong. Iya TK. SD nggak mungkin, SMP nggak mungkin. Apa nih Opa? SMA. Oke teman SMA. Jadi Opa tuh mengajukan, ini teman SMA gue, ini teman di Mapala, ini teman kuliah, ini teman kerja, ini teman-teman di organisasi. Jadi emang langsung berarti ya? Dia bukan nyuruh harus A gitu, dia nggak nyuruh emang harus dia, cuman dia ngasih gambaran aja. Rekomendasi gitu. Contoh kayak teman SMA, namanya Bukuri, tinggal di Bintaro. Nih, gue punya teman SMA. Ini orang-orangnya, ini alamatnya. Cari bro gue. Nah setelah gue ketemu dengan Bukuri ya namanya ya, teman SMA-nya dia, di Budut bro, anak Budut, anak Budut. Setelah ketemu, si Bukuri itu nanya sama gue. Kenapa kamu memilih saya? Kata Bukuri gitu, sebagai narasumber di film dokumenter Hall. Lah Opa Herman Lantang Bukuri yang mengajukan supaya nih merekomendasikan Bukuri sebagai tamu saya.
Dan memang saya perlu orang-orang yang deket dan tahu Opa. Dan Bu Kuri itu memang bilang, ya, emang Herman tahu, emang saya yang tahu dia. Dia bilang gitu. Jadi sebenarnya yang diajukan Opa itu berdasarkan pandangan Opa juga, bahwa orang-orang itu memang bisa bercerita tentang dia gitu loh. Iya bener. Jadi Bu Kuri itu cerita apa adanya diceritain. Jadi emang narasumbernya juga nggak salah ya kalau Nggak salah. Nah, pemilihan narasumber pun juga itu memang nggak semuanya sih. Ada yang berdasarkan saran dari anak-anaknya, teman-temannya yang mungkin bisa nih ini jadi narasumber karena dia tahu Opa, ada juga. Jadi nggak pure semua Opa minta gitu. Tapi ya ada rata-rata Opa yang mengajukan, ngasih gambaran ini loh. Orang yang mungkin bisa dijadiin narasumber seperti itu. Bener-bener dokumenter, jadi beneran realnya gitu ya? Real, memang bener-bener real yang ya apa adanya kayak gitu udah. Kayak yang gue bilang tadi kan, gue nggak mau diganggu. Iya. Yang gue rasain ini ya ini. Untuk yang cerita ini gitu loh. Iya. Ngasih masukan boleh. Contoh umpamanya dia ngasih masukan, Bang Elang, mungkin si bapak ini bisa jadi narasumber ya. Itu kan boleh dong. Kalau emang kita pikir-pikir lagi ternyata iya cocok nih. Ini bisa ngasih informasi tentang Opa Herman Lantang ya kita tawarkan gitu kan. Kita jelasin dulu sebelumnya kan, karena nggak langsung mau juga gitu loh. Tapi nggak keluar dari garisnya gitu ya? Nggak keluar dari tujuannya. Gitu. Ceritanya gitu ya. Banyak yang nanya bro, kenapa saya? Iya. Kenapa saya? Lah, saya kan cuma bilang, ya ini referensi dari Opa Herman Lantang bahwa bapak yang cocok buat menceritakan tentang dia. Oh oke, jelas kan? Iya. Jadi berceritalah dia. Wah Herman milih saya, dia bilang. Kayak gitu deh, contoh kayak gitu. Ya, kayak gitu bro, menariknya tuh apa ya? Bener-bener realnya jadinya ya? Iya. Cerita dari narasumbernya juga emang realnya tahu banget dia berarti. Tahu. Makanya gue bilang kan, sisi lain Opa Herman Lantang kita akan tahu di film dokumenter Hall. Karena temen yang semua narasumber yang bercerita, yang kita nggak tahu bro. Bener. Contoh kecil nih gue kasih bocoran nih. Ada mungkin yang tahu juga sih ya, Opa Herman Lantang tuh jago masak. Kebayang nggak lo? Lo mungkin tahu cuman temannya Sogi, salah satu pendiri Mapala. Iya. Cuman dari informasi Bu Kuri teman SMA-nya kesebut Opa Herman Lantang jago bikin kue, jago masak. Bikin kue. Yoi, itu kan ada informasi dong. Iya. Ada informasi kan yang kita nggak tahu gitu loh. Itu Di contohnya. luar dari pikiran orang ya. Jadi nggak melulu bicara tentang pendakian gunung terus, gitu loh. Ekspedisi dan sebagainya. Ada juga sih ada yang informasi, ada yang ngasih pandangan Opa Herman Lantang itu sangat care, peduli dengan teman-temannya di saat mendaki gunung ada. Beliau memang orangnya care banget, perhatian banget sama satu tim pendakiannya. Jadi intinya mereka berbicara apa yang mereka rasakan. Benar. Orang-orang itu para narasumber bercerita apa yang mereka rasakan. Ya karena mereka hidup di zamannya pada waktu itu. Iya. Dan gue pun dengerinnya juga sampai, gila keren banget ini loh. Maksudnya takjub juga gue ngelihat sosok Opa itu dia karena penilaiannya bro, apa ya bro ya? Ya kalau ada yang nggak bagus dibilang nggak bagus. Yang udah terkenal banget kan Opa itu keras kepala. Iya, keras orang. Opa Herman Lantang kan, tapi ya itu kan watak yang disebut juga. Ada teman-teman dekatnya bilang seperti itu, tapi kan ada hal-hal lain yang kita juga nggak tahu kan. Akhirnya di balik kerasnya bisa bikin kue ya itu kan. Nah, ya kan di balik kerasnya Opa dia sangat tegas, konsisten, komitmen gitu kan. Banyak hal-hal yang menarik gitu loh. Bener. Berarti emang bener-bener ceritanya tuh ya udah yang kehidupannya di zamannya dia. Iya. Gue pernah coba, gue tonton film itu, dokumenter gue tonton lagi, gue megang kertas, gue tonton lagi bro. Kan gue bilang tadi, di film ini, di film dokumenter Hall ini, orang jadi tahu sisi lainnya. Apa sih sisi lainnya? Gue tulis bro. Gue yang bikin aja gue tulis lagi. Hampir 70 poin bro, lo bayangin. Di luar 70 poin, 70 poin di luar dari dia temannya Suhogi dan dia Mapala UI. 70 poin. Jadi kalau lo nonton dokumenter Hall 70 poin lo dapet yang lo nggak tahu. Iya benar. 70 hal yang lo nggak tahu. Tuh boleh dicoba tuh teman-teman coba. Ya itu kan balik lagi yang gue bilang tujuan film ini dibuat untuk ngasih informasi bahwa sisi lain dari Herman Lantang. Di luar dari yang tadi gue kasih bocoran kan, dia bisa masak, dia jago bikin kue, ya kan, itu. Benar-benar. Sisi lain ya. Iya. Benar-benar sudut pandangnya dia ya. Dan sisi asmaranya juga gue sikat. Wah. Iya sisi asmaranya gue sikat juga di film ini, dikasih tahu informasinya dia sama cewek gimana. Tapi dia maksudnya nggak ngebatasin gitu. Nah balik lagi,
masalah ngebatasin, kita kan sebelumnya komunikasi. Nah, udah Kita mau ngebahas apa, Opa dikasih tahu dulu. udah komunikasi dulu ya. Kalau yang dia perlu bilang dibatasi. aman. Kalau dia bilang ini jangan disebut, ya enggak. Itu kan komunikasi tujuannya gitu. Mungkin dia kasih tahu mantannya jangan sebut ya. Gitu ya kan. Gitu. Tapi seru aja sih gitu loh, karena ini obrolan-obrolan yang cair gitu ya, yang lepas begitu aja kayak gitu kan. Seperti itu, dan menarik lah kayak gitu. Menarik banget ya. Yang lihat suksesnya Hall ya. Kalau menurut gue sih sukses ya, karena kan gue dari sisi luar tim ya, yang gue lihat gue juga berada di lingkungan pecinta alam dan sebagainya. Itu banyak kawan-kawan gue juga nanyain tentang film Hall, kapan, di mana lagi diputarnya. Menurut gue itu udah sebuah kesuksesan ya. Amin. Ya di luar tim lah ya. Karena kan film itu terbentuk sukses ya penontonnya sendiri antusias, gitu kan, pengen nonton dan sebagainya gitu. Di balik suksesan si Hall ini ada Resi Elang ya. Sebenarnya siapa sih Resi Elang ini? Siapa bro ya? Ya Hall sukses, alhamdulillah ya berkat kerja tim juga. Bareng-bareng kita kerja tim. Memang motornya gue, cuman kita harus bareng-bareng lah, sama-sama seperti itu. Kayak gitu. Dan kalau bicara Resi Elang siapa bro? Cuman orang biasa bro. Orang biasa yang bisa mensukseskan Hall gitu ya kan? Ya apa ya? Jadi maksudnya apa di pertanyaannya? Ya kan mungkin ada juga yang bilang, wah Elang ini emang orangnya keras, ambisinya maunya banyak gitu. Banyak maunya gitu. Ya, gitu. Nah kalau dari abang sendiri, menurut abang tuh pada saat penggarapan film Hall ini? Ya satu sisi memang kalau ada yang paham gua, mereka akan bahasanya mungkin bisa ngimbangin gitu. Lagi-lagi kalau yang nggak bisa ngimbangin akan cabut gitu. Mundur. Tetapi masalah ngimbangin atau nggak ngimbangin sebenarnya sederhana bro. Memang yang harus dipahami adalah gue kalau bikin karya itu nggak mau setengah-setengah. Gue karakter orang yang apa ya bisa dibilang saklek dalam arti nggak ada tawar-menawar, bikin karya harus keren. No kompromi ya. No kompromi, harus bagus. Kenapa gue bilang seperti itu? Hanya berusaha untuk kita jangan gini loh. Kadang kan nggak fair juga. Wah gue cuma punya alat begini, yaudahlah bikinnya begini aja gitu loh. Maksud gue apapun kondisinya ya kita bikin apapun, bikin karya harus maksimal. Jangan dibatasi. Jangan ada alasan ini itu gitu kan. Buatlah semampu kita gitu loh. Buat sebagus-bagusnya. Tapi balik lagi juga harus bisa ada manfaatnya gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar segi bagus dari segi estetika, tapi lo nggak ada manfaatnya buat orang percuma juga kan. Manfaat juga dipikirin bro. Iya. Jadi ya. Apalagi banyak mudorotnya ya kan. Jadi kalau bisa dibilang orang yang tahu gua kalau untuk masalah bikin sesuatu tuh, ya itu dia. Akhirnya saklek harga mati kalau bikin tuh jangan setengah-setengah, harus perfect gitu loh. Balik lagi nanti itu bagaimana, ya kita kan bicarain nanti gitu loh. Yang penting kita coba dulu gitu loh. Penting hasilnya kita lihat lagi. Kita lihat dulu, yang penting kita udah tujuannya udah oke gitu loh. Oke, kita bikin bagus gitu loh, nggak ada alasan apa-apa. Terus kalau buat terjun di dunia film? Gue itu sih sebenarnya dulu tuh anak pub bro. Pabrik. Anak pabrik. Gue kerja di pabrik bro dulu. Awal otomotif dapat 5 tahun gue kurang lebih. Terus gue waktu itu minta ngundurin diri karena gue ngeliat waktu itu perusahaan udah nggak beres. Udah goyang. Nah, dan kebetulan juga ada PHK gelombang 1 udah duluan. Duitnya lumayan bro, satu itu 15 juta bro. Oh dulu, dia tahun? 2003. Oh 2003 masih. 2003 pas tahun pertama terjadi, gue tanya teman-teman gue dapat 15 juta kurang lebih. Tapi gue daftar bro. Jadi intinya waktu itu emang di tempat gue kerja emang boleh bro, boleh mengajukan PHK mengajukan gitu loh. Gue mengajukan, tapi ditolak sama supervisor gue. Gak boleh. Alhamdulillahnya gue waktu itu bagus bro, kerja gue bagus, absen gue bagus. Jadi dibolehin PHK? Nggak boleh, nggak diterima. Jadi lu kerja aja gitu. Karena lu bagus kerjanya, jangan minta PHK. Tapi gue terus terang, gue fair waktu itu. Gue bilang sama leader gue waktu itu, Mbak,
Nah, kalau gue tetap dipaksain kerja di departemen yang baru, gue pasti nggak akan nyaman. Emang kondisinya saat itu gue dipindahin. Oh. Dan gue tahu, dia lagi gue gabung sama dia lagi supervisornya ya. Timnya yang kayaknya sama hati nggak enak. Gue terus terang daripada gue paksain tetap kerja, gue nggak nyaman, nggak bagus juga kerjaan gue. Gue ngajuin aja ikut PHK gelombang kedua di ACC. Tapi teman-teman gue saat itu pada protes, lu bego orang waktu itu gue udah enak kerja bro, udah karyawan tetap, udah diangkat, udah enak banget. Cuman saat itu gue mikir, pendidikan cuma STM, kerja di pabrik paling tinggi jadi apa sih? Leader atau support atau supervisor nggak mungkin kali ya. Supervisor kan harus kuliah gitu ya. Akhirnya udahlah, gue resign aja deh. Gue ngajuin PHK aja deh. Tapi ada faktor juga bro, kenapa gue ngajuin PHK? Karena waktu itu gue udah mulai suka dengan dunia fotografi. Oh, udah mulai tuh dari situ. Jadi 2003 sebelum gue belum gue ngajuin PHK, gue 2003 bikin film pendek. Udah mulai? Kerja di pabrik bikin film pendek bro. 2003 ya? 2003 gue bikin film pendek. Ngajuinnya 2004 PHK-nya. Oh. Bukan film yang di lampu merah itu ya? Oh bukan, gue bikin film pertama namanya Restu Hidup. Nggak ngerti film bro, sotoy bikin film ya, so tahu. Tapi udah ngerasain suka gitu loh bro. Udah ada feel-nya di situ. Tapi sebelumnya fotografi dulu. Jadi gue foto dulu, gue otodidak belajar fotografi. Terkenal gue di pabrik tukang motoin kawinan. No. Lo merit nih? Iya. Anggapnya lo kerja di pabrik yang sama gue. Lo merit dong, gue fotoin lo. Kan yang datang orang-orang pabrik bro. Iya benar. Ketemu gue. Res besok kok kawin nih. Dia motoin. Jadi begitu bro. Jadi bisa dibilang gue terkenal fotografer pabrik buat acara merit gitu loh. Foto keliling ya? Iya, foto keliling jo kan. Keliling pabrik. Lumayan kan ada tambahan kan gitu kan. Nah, kesininya kok gue suka film gitu. Ikutan, nggak ngerti apa-apa bro, ikutan aja, pede aja ya enggak. Masih Borai lagi bro, pokoknya si Borai ini asal datang, Borai harus undang bro. Oh itu dia dari awal berarti? Borai itu bisa dibilang, ya kasarnya gini deh, itu orang tahu banget tentang gue bro. Dari kita kecil gitu kan, dari gue niti karir di media audiovisual tuh. Tapi kadang gue nggak enak. Saking setianya dia sama gue disusah gitu loh. Jatuh bangun, ngebangun ini makanya dia tahu banget gitu. Akhirnya ya coba bikin film pendek 2003. Gue udah kerja di pabrik ya. Oh iya. Gitu udah coba. Akhirnya faktor kenapa gue minta PHK karena gue emang udah ngerasain passion di film. Oh, gitu. Si Borai di pabrik juga itu? Oh, beda. Oh, beda. Nah, tapi gue udah punya tujuan juga, bro. Tujuannya duit itu buat apa? Duit gue tuh buat kuliah. Jadi dapat duit 15 juta, saat itu gede bro, 15 juta bro. 2003 gede. Lumayan kan. Nah duit itu inget banget, gue beliin handycam. Beli handycam? Gue beli handycam. Saking pengennya tuh ya, bikin karya film, beli handycam. Sisanya gue coba-coba. Kalau kuliah nggak mungkin kali bro ya. Duit segitu ya kan. Tapi akhirnya gue coba, ada tuh di daerah Rasuna Said, di deket Gor Brojo Sumantri itu ada. Dulu namanya kan SDM Citra. Pusat Perfilman Haji Usman Ismail. Ya gue akhirnya masuk situ gitu. Oh, alhamdulillah masalah budgetnya nggak terlalu mahal dan dibantu boleh bayar berapa kali. Iya, bisa dicicil lah ya. Tapi buat masuk sananya itu bro, gila tesnya, otak gue keriting. Iya, dites tonton film, ceritain segala macem gitu loh. Dites dulu, tapi masuk berhasil. Alhamdulillah masuk. Gue inget banget bro, Pasar Baru tahu kan? Iya, Pasar Baru. Gue itu ke Pasar Baru bro. Kan dulu masih ada kalau kita wedding nih, motret, terus dicetak, apa sih benang apa sih? Dibikin benang emas ya? Oh iya. Di albumnya kan dikira benang emas. Gue bawa dong Pasar Baru. Cia, benang emas kan. Jadi kalau kita wedding emas nanti albumnya dibikin apa? Benang emas gitu kan. Iya. Gitu kan ya? Lupa banget zaman dulu tuh. Nah, balik dari Pasar Baru, gue saking pengennya bro ya, gue ngelewatin itu tempat mulu. SDM Citra itu yang sekolah film. Alhamdulillah bro, ada uang lebihan moto wedding 2,5. Gue inget banget bayar formulir pendaftaran 2,5. Belum tentu diterima juga kan, tes dulu. Iya, itu baru formulir doang. Formulir doang, alhamdulillah masuk bro. Masuk gue. Berarti emang masuknya itu dari 2004 berarti 2003 ya? Masuknya 2004 ya? Iya 2004 ya, lepas dari pabrik situ. Lepas dari pabrik, gue udah nggak kerja, tinggal nerusin apa yang gue mau aja itu, yang dunia yang baru. Iya, seperti itu. Tuh mulainya dari pabrik. Anak pub.
Anak pub. Tapi kalau sejarahnya gue ya di foto dulu 2002. Udah main foto. 2002 gue udah main foto kan. Kayak gitu udah main foto. Tinggal kesininya aja deh ngembangin gitu kan. Seperti itu. Makanya gue bilang tadi fotografer Anak pabrik, foto panggilan, wedding ya kan. Sampai akhirnya bisa masuk sekolah film juga ya. Kesampaian banget bro, alhamdulillah itu karena niat aja sih bro. Berarti emang udah dapat feel-nya ya, jalannya dikasih tahu. Iya, ya balik lagi yang gue bilang tadi, apa yang kita mau jangan bilang nggak bisa, coba aja dulu. Iya. Coba dulu, Coba dulu, jangan bilang langsung nggak bisa, gitu loh. Berarti dari 2003 ya sampai baru mulai masuk ya, 2003 mulai fotografi, 2002 ya. Fotografi dimulai otodidak 2002. 2002, 2000 sampai dengan 2004 ya. 2002 foto, di 2004 gue udah suka video. Mulai main video ya. 2004 tuh video. Jadi gue sebelum masuk ke sekolah film yang di Kuningan, gue ke ini bro, TVRI. Oh, TVRI. Kan ada pendidikan latihan dasar kameramen TV. Jadi gue 2004 ke situ dulu, ke TVRI. Oh, ikutan di situ. Ikutan latihan dasar kamera. Gitu. Tetapi waktu itu gue gak puas setelah lulus dari sana. Ya bukan gak puas, bukan mereka yang salah ya guenya. Kan itu udah jelas. Pendidikan kameramen TV, ya sifatnya dunianya ya TV. Iya. Gitu kan. Dan gue passion gue gak tahu kalau di situ. Pas gue pikir-pikir, wah ternyata bukan di situ fashion gue. Akhirnya masuk lagi. Akhirnya masuk film. Masuk lagi nah, juga. di situ gue liar itu. Maksudnya liar, apa yang gue mau ada di situ. Ada di situ semua. Gitu loh. Tapi alhamdulillah gue jadi tahu tentang dunia TV. Kayak gitu. Cuman pas kan keluar dari pabrik nih. Keluarga gimana nanggepnya? Sederhana bro. Nih orang kerja udah enak-enak gitu. Sederhana banget. Bokap gue bro. Bokap gue sederhana banget ngomong. Kan gue minta pendapat. Ya kamu anak laki. Kamu berani ngambil keputusan, kamu berani tanggung jawab. Teman-teman yang lain pada nggak suka. Iya kan teman aja nggak suka apalagi. Iya, Maksudnya kan kalau keluarga kan pasti tahu banget Iya. gitu. Jadi kalau orang tua tuh lebih support aja. Ya kamu anak laki, kamu ambil keputusan, kamu tanggung jawab. Udah Pak. Ya apa namanya? Ya gue langsung ambil keputusan gue minta PHK. Iya, dan itu emang bener didukung berarti ya sama keluarga juga disupport banget. Disupport banget gitu loh. Pengalaman paling berkesan bikin film apa? Wah banyak banget bro. Karena harus diinget-inget lagi nih. Ya berkesannya ada lagi nih. Yang berkesannya itu adalah akan ada rasa puas, bahagia ya, dan haru juga. Kadang kita itu bisa melawan kondisi keadaan yang itu nggak bersahabat, tapi kita bisa nikmatin gitu loh. Contoh yang gue bilang tadi, kadang nggak bersahabat itu kan bikin sesuatu yang nggak didukung dengan budget yang sesuai. Budgetnya kurang. Nah sekarang balik lagi bro, nyari orang buat bantuin kita juga nggak gampang bro. Iya. Dibantuin orang tuh juga kita nyari orangnya nggak gampang bro. Jadi kepuasan yang nggak bisa dilupakan tuh terkadang suka bersyukurnya dibantu dengan teman-teman yang tulus gitu loh. Mau bantuin tanpa dibayar, cuman kasih uang rokok atau makan. Iya bener. Jadi kita nggak usah bicara kepuasan yang terlalu jauh deh ya. Kayak gitu. Tapi ya pastinya berkesan semua ya. Berkesan banget deh, pokoknya berkesan banget. Lagi ngeliat film yang Hawa Mahameru itu juga kayaknya ini gimana nih bikin dokumenter. Pada zaman, gue pernah naik gunung bawa kamera SLR, pernah sekali tuh. Dan rasanya nih kamera satu carrier isinya kamera doang udah. Mau hujan nyelamatin dia doang gitu. Kalau Hawa Mahameru ya bro, bicara Hawa Mahameru mungkin juga orang ada yang tahu ada yang enggak ya. Karena kan orang taunya gue dari ada Luis Putih gitu kan. Luis Putih tuh soal taunya Hawa Mahameru tuh pasti orang-orang yang ngikutin gue banget lah gitu. Iya. Jadi Hawa Mahameru itu gini bro, sorry sebelum gue terusin adalah tadi bro, sorry, bahagia itu bisa hadir ya, kebahagiaan itu bisa hadir kalau emang film itu bisa diterima, ada manfaatnya, itu kita senang juga kan, bahagia juga di situ. Nah makanya setiap karya gue selalu bilang gue sama tim yang gue ajak, kita juga harus berpikir ini manfaatnya ini loh, ini positifnya ini loh, bukan cuma sekedar film jadi dibilang bagus selesai. Nah kalau yang Hawa Mahameru adalah ini kayak gue ngetes kamera. Itu berat banget. Ngetes kamera itu dalam arti gini. Ada yang namanya manajemen shot. Lo kalau dengar kata manajemen shot aneh nggak?
Manajemen bukan di keuangan. Iya, maksudnya. Tapi ini manajemen shot. Di mana lo harus bisa memanage, bro. Dari Jakarta sampai puncak Kawah Mahameru, berapa shot yang lo hasilkan? Berapa shot tuh berapa rekam, Gambar berapa yang file? diambil, ya. Kebayang nggak lo begitu? Enggak kan? Berarti emang itu di manajemen. Jadi gue memanage bahwa contoh gini. Bicara umpamanya stasiun Gambir. Iya. Ya dong, kan naik kereta dari situ atau stasiun Senen. Yang gue bilang tadi memanage shot. Gue bilang di stasiun Gambir kondisinya kita paling apa sih di Gambir? Prepare lah, ya kondisi gitulah. Iya. Siap-siap ke kereta gitu. Kondisi stasiun. Stasiun Gambir 5 shot. Kita tentuin bro 5 shot. Oh, udah di awal. Udah kita atur. Nah, kan berlanjut nih di dalam gerbong keretanya juga dong. Iya. Berapa shotnya itu semua kita atur. Nah pertanyaannya gini, itu tujuannya apa bang? Kan gitu dong. Itu shot diatur tujuannya apa? Itu penting. Tujuannya apa? Waktu itu gue cuma punya baterai 2. Baterai cuma 2. Kamera 1. Kamera 1, baterai 2. Kamera 1. Baterai 2. Kamera 1. Secara logika bro, nggak bakal nyampe loh sampai puncak sama Meru. Iya. Baterai cuma 2. Belum dia nginep di Pasar Tumpang, terus nginep lagi di Ranukumbolo ya. Banyak tempat lah yang harus diambil kan. Tapi baterai cuma 2 bro. Berarti itu film itu kamera cuma 1 ya? Cuma 1. Iya dah. Nah, yang gue bilang tadi, kita kan di sini kan pengen cari tahu juga. Kita coba memainkan manajemen shot kita. Jadi kalau ditanya, gunanya apa sih bang? Itu semua diatur. Jadi kita tahu bro, betapa pentingnya manajemen shot ini. Akhirnya, baterai 2 bisa sampai ke puncak Mahameru. Sampai tuh? Sampai puncak Mahameru, dapat si narsum, si toko film gue dia sujud syukur di puncak Mahameru. Habis kan baterai habis tuh di puncak juga. Habis semua, dua-duanya berarti? Habis, jadi baterai kedua itu habis di puncak. Mahameru. Tapi udah selesai semua. Berarti emang buat film itu nggak semudah yang dibayangkan ya, nggak semudah yang dilihat ya gitu. Itu memang menikmati hasilnya doang gitu. Ya itulah bro, pokoknya tidak semudah yang dibayangkan. Di belakang layarnya nggak ada yang Tetapi bukan berarti nggak harus dicoba. Harus dicoba buat teman-teman yang mau membuat film, karya apapun juga harus dicoba gitu kan. Dulu ya. Jangan bilang nggak bisa dulu gitu loh. Terus kan lagi mau bikin film lagi berarti selanjutnya ya? Kalau Apa udah pensiun? enggak dong. Jadi sebenarnya gini bro, ini gue nggak tahu ya lo pernah dengar apa enggak tadi yang gue bilang nama Edelweiss Putih. Sebenarnya itu target utama gue itu mau golin Edelweiss Putih. Hall tuh belum terencana. Oh, yang terencana sebenarnya Edelweiss Putih yang Tapi udah gue belum- bikinin. Edelweiss Putih tuh udah ada dummy filmnya bro. Oh, Udah ada 3 menit 24 detik kalau nggak salah. trailernya udah ada berarti. Ada di YouTube gue. 3 menit 24 detik, gue buat 9 bulan. 3 menit 24 detik, ya dummy-nya loh itu. Gue bikin kurang lebih 9 bulan. Bikin daminya 9 bulan. Hasilnya cuma 3 menit 3 menit 24 detik. Itu memang film waktu itu gue bikin dummy, memang rencana kita buat presentasi ke para sponsor, investor, biar film ini bisa diproduksi buat layar lebar. Tapi kan mentok ya. Akhirnya terciptalah Hall dokumenter. Hall ini rencana kita memang seperti kayak strategi gitu loh, bro. Ya mungkin orang dengan adanya Hall, dengan adanya film Hall, orang jadi tahu. Ya kasarnya mungkin siapa sih si Resi Elang itu mau bikin film layar lebar, songong banget gitu kan. Ya. Tapi dengan adanya Hall ini, batu loncatan aja, orang jadi tahu gitu kan. Di samping itu juga kita memang mau ngasih Opa, Herman Lantang gitu kan filmnya buat, gitu loh. Iya, legasinya dia. Gitu. Jadi sambil menyelam minum air lah. Kayak gitu. Kalau lagi nyari ide, ada ritual lain nggak? Wah, ritual. Misalnya kan mau nyari inspirasi nih di toilet gitu. Gue tipikal orang bro, model orang yang nyari ide tuh nggak pernah sulit. Jadi nggak perlu orang bilang harus ke gunung dulu, ke tempat sepi dulu. Terkadang tuh ide-ide tuh bisa lahir kapan aja.
Tapi gue pernah ngerasain beberapa kali dapat ide lagi boker di toilet. Sering gue dapet bro. Iya. Lo kebayang nggak? Di kamar nih gue lagi ngetik, lagi nulis umpamanya. Aduh, si Riko pakai baju apa nih nanti di scene ini ya gitu. Gue mikir nih, gue tinggal sebentar gue ke toilet, umpamanya gue mau kencing atau gue mau buang air besar. Pas lagi nongkrong, oke Riko bajunya merah aja. Dapat. Jadi pas balik ke kamar, gue nulis Riko pakai baju merah. Udah dapat ya. Yang mentok di kamar malah dapat Gue di kamar. kadang lagi. pernah mentok di situ, mentok di saat lagi nulis, gitu ya. Ya nggak nulis sih, kadang kan mentok lagi nulis, mentok pas lagi ngedit kan kita juga mikir ngedit kan nyusun gambarnya, bagaimana alur ceritanya. Jadi intinya kementokan itu kadang solusinya gue pernah kalau gue ke toilet dulu. Di toilet tuh gue kayak dapat inspirasi aja, gue bilang tadi, Riko pakai baju apa ya? Gue tinggal dulu lah. Berarti Tapi bukannya gue sengaja, gue mentok, gue ke toilet nih. Gak gitu. Terus ngapain? Tapi intinya tuh secara nggak sengaja bro. Secara nggak sengaja. Terus ngapain Tiba-tiba tuh gitu ya, dapet katanya? aja gitu. Dari inspirasi ya. Berarti itu di mana aja bisa dapat. Gimana bisa dapet? Di WC bisa dapat. Tapi jujur, gue terkadang dapat inspirasi sering dari masalah-masalah yang pernah gue hadepin. Masalah hidup lah ya kan, banyak apa aja. Kadang gue tuh menyikapi masalah itu sebagai ide-ide. Oh, pengalamannya aja. Gitu. Kadang kan orang bilang masalah ya masalah gitu loh. Justru gue mengambil positifnya dari masalah itu gue bisa dapat sesuatu, ide gitu kan. Gitu. Dari situ lah ya bisa dapat inspirasi juga ya. Kayak gitu. Gitu. Terus ngelihat dunia perfilman Indonesia di sini saat ini. Perfilman Menurut lu Indonesia, perfilman Indonesia saat ini, ada nggak sih peluangnya Indonesia buat wih ada bro. ke depan gitu? Filmmaker Indonesia tuh keren-keren. Karyanya juga bagus-bagus. Beneran. Tapi kenapa nggak bisa sampai ke luar gitu kan? Wih, jangan salah bro. Banyak film-film kita yang menang festival di luar. Di luar. Iya, gitu loh. Banyak film-film kita yang mungkin kita nggak dengar beritanya. Cuman kalau lu mau cari tahu, banyak film-film Indonesia tuh yang di luar negeri tuh dapat piala, dapat penghargaan, dapat menjuarai festival film gitu loh. Ya karena kan sekarang gue liat drama aja udah Korea udah banyak banget masuk. Film Indonesianya mana gitu kan? Kadang kan mikirnya gitu. Gak usah bicara jauh-jauh film deh bro. Kita lihat teman-teman kita nih yang bermain di channel YouTube. Konten tuh juga keren-keren. Punya ide bikin konten A, konten B, ya kan? Itu gue salut gitu loh. Dimana kita nggak bicara bagus atau jelek. Tapi kita melihat di mana semangatnya. Iya. Kan tujuannya kan buat menghibur. Ya masalah apa namanya dimonetis mah pasti lah, kita nggak usah singgung itu. Tapi intinya di balik semua itu kan membuat sebuah karya yang bisa dinikmatin sama orang. Iya. Ya kan itu aja banyak banget kan, keren-keren kan ide-idenya kan. Makanya gue salut juga gitu. Bahkan kadang ada yang cuma pakai handphone doang kalau di YouTube mah ya. Nah, Dan kayak handphonenya jadi gitu Bisa, kan. iya, bisa jadi hal yang bagus. Tapi terkadang memang ada yang gue kadang gue kurang suka. Gue nggak bilang gambar pakai handphone itu salah, enggak gitu loh. Sah-sah aja kan. Tapi kadang dia punya mindsetnya aja. Gue kadang ada yang nggak setuju gitu kan, yang ibaratnya kayak lo apa sih? Ya sebenarnya kita nggak menyalahkan bikin apapun dari handphone, enggak gitu. Tapi bukan berarti juga kayak nggak gampangin gitu loh, ya kan? Setidaknya kan pakai handphone pun juga ada perhitungan bro. Iya. Ada perhitungan. Kenapa lo pakai handphone? Contoh kecil waktu pemakaman almarhum Pak Rudi Badil. Ini sedikit sharing aja ya, dimana gue ngambil gambar saat itu gue ngelihat baterai gue udah tipis. Baterai gue tipis. Apa yang di otak gue? Jangan sampai gue kehabisan momen. Kehilangan momen lah ya. Iya dong, jangan sampai kehabisan momen dong, karena baterai udah mulai tipis nih. Langsung gue keluarin handphone gue. Handphone gue standby-in kan HD. Handphone gue standby-in dalam arti tiba-tiba baterai gue mati. Ya, gue udah perhitungan, gue tahu kan, ketahuan dong berapa persen ketahuan. Iya. Tapi kita disiap-siap. Mati, handphone gue main. Langsung jalan ya. Iya dong, handphone gue main. Kalau ditanya, bang, itu kan dari SLR, ini kan dari handphone. Masalahnya di mana? Dokumenter itu, yang penting momennya lo nggak ketinggalan. Momennya, yang penting momennya. Momennya lo dapet gitu loh.
dari handphone pun, walaupun dari segi resolusi atau beda dengan SLR, tapi lo nggak ketinggalan momen. Nggak kehilangan ya. Bener kejadian, pas mati SLR gue, Lanjut. handphone langsung jalan, kayak gitu. Tinggal disandingin pas lagi ngedit. Masalah nggak ada masalah. Kok bisa? Bisa dong. Dokumenter itu kan yang gue bilang tadi tidak mengejar melulu estetika, bro. Tapi beritanya ya, orang meninggal itu yang lagi ditunggu momennya kan. Kecuali bicara film yang mengandung estetika tinggi ya jangan disamain gitu kan. Kadang tuh itu yang gue bilang persepsi jangan berpikir jangan salah gitu kan. Jadi orang pikir semua bisa lah ya. Walaupun dengan handphone mau ambil estetika, apapun itu gitu. Nih yang belum lama gue pernah nemuin kamera apa sih dari kamera action cam, banyak mereknya ya. Iya. Apa sih itu dari GoPro, Bipro dan lain-lain deh pokoknya action cam deh. Keluarganya lah ya. Itu kan kamera diciptain namanya action cam, bro. Action cam tujuannya apa sih? Yang kira-kira SLR nggak sanggup gitu loh. Iya. Kegiatan emang bener-bener buat action. Buat action, contoh kalau balapan taruh di motor. Di tempat-tempat nyempil lah gitu. Iya. Yang nggak mungkin SLR ditempel. Bener dong? Jadilah gambar, diciptain lah kamera action cam buat ditempel tah di mana sebaik perlu. Tapi kesini lo lihat, hampir semua yang bukan tujuannya pakai kamera itu. Iya betul. Iya dong lah. Udah diciptain SLR dan SLR, tapi yang kamera action cam-nya jadi beda fungsi gitu loh. Terus itu yang lain, yang kedua apa? Drone. Drone itu kan diciptakan buat ngambil gambar-gambar megah. Kebutuhannya adalah informasinya adalah informasinya adalah bahwa di gunung itu di Surya Kencana penuh dengan pendaki gunung. Lo nggak bisa pakai SLR handheld aja nggak bisa. Ini harus pakai top angle, pakai drone, semua kelihatan. Itu tujuannya, bro. Tetapi sekarang apa lo lihat? Hampir semua gambar pakai drone semua. Itu yang gue bilang. Itu kan diciptain ada tujuannya, bukan berarti semua. Maksud gue gini. Ada fungsinya. Nggak lucu, bro. Gambar 1 menit kita lihat mayoritas gambar banyakan drone-nya gitu loh. Itu yang gue maksud harusnya. Balik lagi, manajemen shot-nya. Iya, tadi lagi ilmunya kepake lagi ya. Manajemen shot-nya, oh drone ternyata dipakai cuma 5 kali. Shot-shot gini. Gambar ini doang. Oh action cam-nya dipakai buat ini. Jadi semua dicampur, di manajemen gitu loh. Gitu, contoh kayak gitu-gitulah yang, ya tapi ya balik lagi sih ya. Itu urusan mereka lah. Emang gue cuma ngerasa, sayang aja gitu kan. Gitu loh. Nggak sesuai fungsinya lah ya. Kayak gitu. Ternyata banyak banget tuh kawan-kawan buat bikin film itu nggak semudah yang kita bayangkan sebenarnya. Tapi kalau kita masih berpikir susah ya nggak akan berjalan juga. Coba aja dulu. Coba dulu. Ada nggak bang pesan buat pemula bang? Pesan buat teman-teman yang coba-coba mau bikin film silakan. Tapi kalau sudah coba nyemplung jangan coba-coba. Beda loh. Mau coba-coba silakan, tapi kalau udah nyemplung di dalamnya jangan coba-coba lagi. Jadi langsung harus serius. Iya. Dan sederhananya buat yang baru mau mulai itu tadi yang gue bilang, gak usah takut. Bikin aja, bikin apa yang mau kita rasa, apa yang mau kita tampilkan, kita mau buat bikin. Tapi tetap pakai perhitungan. Tapi perhitungan-perhitungan itu semua, ya jangan kita takut juga gitu loh. Coba, karena kita kalau nggak coba kita nggak tahu. Bener. Coba dulu. Coba dulu, rasanya kayak apa, ya nggak? Kalau pahit tinggalin. Kalau enak lanjutin. Iya. Jadi itu, coba dulu deh. Kalau dicoba ngerasain sendiri deh. Emang harus dicoba bro, harus dicoba. Gitu loh. Coba dulu pesannya tuh berarti. Coba. Tapi jangan lupa juga sebelum mencoba, jalin hubungan yang baik dengan teman-teman. Karena kalau hubungan yang baik akan dibantu nanti. Iya. Lo nggak punya kamera, gue punya kamera nih, ikutan yuk, gue bantuin lo karena gue punya kamera, kan gitu. Minimal ada yang support. Ada yang support. Belakang itu. Gitu. Oh, gue bisa ngedit nih, gue bantuin ngedit ya, bantuin ngedit. Gitu. Gue punya budget nih, ayo. Wah, lebih enak lagi punya budget nih. Ini kan gue terima sini kan, kayak gitu. Bro, itu Tapi jangan salah, biasanya teman-teman yang baru buat film pendek,
Ya kadang egoisnya masih pada tinggi-tinggi. Kadang bisa jadi tuh nggak bikin film, malah berantem. Karena si A maunya gini, si B maunya gini. Itu masih sering terjadi bro yang kayak gitu. Karena beda pendapat, beda pemikiran, akhirnya kita nggak jadi bikin film. Bener. Jadinya bikin Sayang, film kan? sendiri aja buat berantem. Iya, itulah makanya ada sesuatu yang nggak gampang juga, tapi memang harus dicoba gitu loh. Bener, Kayak bener, gitu. bener. Dari 2002 fotografi sampai dengan 2001 berarti sekarang 2021 berarti udah masuk ke hampir 20 tahun udah. Hampir ya, lama juga ya. Gue merasa kayak baru kemarin dah. Apa mimpi yang belum sampean, Bang? Tulis putih. Tulis putih. Tulis putih ini harus jadi karya. Kan udah jadi novel nih. Jadi kan dummy dulu. 2017 bikin dummy film yang gue bilang 9 bulan itu 3 menit 24 detik. 2017 jadi, tolak ukur nih. Tunggu setahun. Dapat nggak kita dana? Iya. Nyampe 2018, nggak dapat juga bro. Jadi Langsung ambil solusi. Solusinya itu kita udah buat sebenarnya. Tapi kita bikin event namanya Camping Ceria. Banyak tuh yang ikut. Di camping Ceria itu akhirnya gue ngasih kabar. Ya bercandanya sih menurut kalian Tulis Putih bikin novel apa web series gitu kan. Wow novel bang, web series bang. Akhirnya kita putusin bikin novel. 2018 bikin novel. 2019 jadi novel. Jadi novel, kita langsung Gala Premia launching novel. Berarti kan dari dummy film jadi novel dong. Iya. Berharapnya apa? Novel booming dong. Iya. Ya mendatangkan investor dong. Belum juga bro. Nyerah gak? Enggak, nikmatin aja ya enggak. Yang penting kita tetap berusaha kan. Jadi novel 2019 itu dong. Tapi alhamdulillah berdasarkan apa ya, ngobrol sama teman-teman banyak yang suka dengan novelnya gitu kan. Bagus kan, itu karyanya Chris Marlianti kan, penulisnya. Ya ide emang dari gua kan, tapi dia ngembangin versinya dia. Iya kan sebagai penulis beda sudut Nah setelah setelah novel jadi, belum juga mendatangkan investor kan. Gua nggak mau mati akal, lahirlah Hall. Gitu. Justru malah Hall disela dari ini ya. Hall bisa dibilang Edelweiss. nyodok dia Hall, malah duluan jadi kan. Tapi memang gini bro, Hall itu kan sifatnya film dokumenter, genrenya kan dokumenter. Edelweiss Putih kan layar lebar. Ini emang jadi Edelweiss Putih ini emang pengen dibikin layar lebar, jadi emang dari segi persiapan juga beda, pengemasannya juga beda, persiapannya juga beda, kayak gitu kan. Jadi untuk Edelweiss Putih itu emang benar-benar masih perlu diperjuangkan banget, makanya mimpi gue itu. Edelweiss Putih gue itu, kayak gitu. Mungkin dari sini ada investor yang mau masuk? Ya mungkin investor. Buat dorong Edelweiss Putih. Biar penasaran jadinya. Belum lihat dummy, lu lihat belum dummy-nya? Belum, justru. Wah, ada di YouTube gua tanya Ricky Ricky juga nggak tahu lagi ntar. Ntar kita pantau. Kita lihat di YouTube. Wah. Edelweiss Putih itu. Itu 3 menit 24 detik. Waktunya juga lama. Mungkin gue jelasin kenapa kok bisa 9 bulan ya. Jadi sebenarnya 9 bulan itu nunggu ininya bro. Musiknya, musiknya, editingnya itu kan lama gitu kan. Itu gue musik bikin sendiri bro. Nggak pakai free download gitu ya. Nggak pakai, bikin sendiri. Asal tangkap doang nggak ya? Enggak. Pernah dengar Negeri Dongeng? Tahu kan? Negeri Dongeng tahu. Aksa 7. Itu yang bikin scoring musiknya di film Aksa 7, Negeri Dongeng itu dia yang bikin, namanya Oping. Jadi Oping ngerjain Negeri Dongeng dulu. Dia udah selesai, baru dia bantu gue bikin scoring musik Edelweiss Putih. Nggak sadar kita udah. Iya gila, udah berapa hari nih? Udah berapa hari? Ini kita keluar masih tahun yang sama nggak sih? Bang, pertanyaan terakhir bang. 3 kata buat Resi Elang. Ya seniman kali bro ya. Seniman aja kali gitu dah. Seniman, apa lagi? Seniman, orang yang sangat, kalau mau bikin apa-apa tuh maunya perfect. Perfeksionis. Mau kalau bikin apa-apa ya, maunya tuh perfect gitu. Tapi balik lagi dari itu semua, orangnya santuy. Santuy dalam arti gini, perfect itu kan harus dong. Iya. Tapi di balik perfectnya itu kita harus santuy. Santuy itu gini, emang kalau lagi syuting gue kayaknya tegang banget gitu ya. Maksudnya tuh orang kadang suka jiper sama gue gitu. Padahal enggak, karena ini cuma bawaan aja. Tapi pas sudah syuting mah, biasa gitu mah ngomong apa aja. Dan karakter gue kalau pengen gue kesel sama orang,
Hari itu gua ngobrol. Meledak di situ. Maksudnya meledak bukan maki-maki juga ya. Maksudnya gua Iya, gua komplain sama lo nih karena lo buang sampah atau kabel lo berantakan. Gua hari itu gua ngomong, ngelitik lo gitu. Iya. Tapi setelah di luar syuting pun kita biasa. Santai lagi, ngopi Santai. Jadi nggak dibuat yang jadi baper berkepanjangan. Tapi gue lihat-lihat bro, nggak langsung yang model maki-maki itu enggak. Itu kan yang negor-negor biasa gitu ya, kayak gitu. Gue juga tahu diri lah, masa gue mau maki-maki orang di gitu. Resi Lang itu perfeksionis, Gue perfect banget orangnya. seniman yang perfeksionis Tapi santuy. tapi santai. Tapi santuy. Seniman yang perfeksionis tapi santai. Tuh Pak teman-teman. Akhirnya kejawab siapa itu sutradara dari Hall ya kan. Kenapa film Hall itu bisa sampai kita penasaran banget gitu. Karena di belakang layarnya ada si Bang Resi Elang ini. Dia yang konseptor semuanya. Ada kru yang hebat-hebat juga. Yang Krunya yang mensupport. hebat-hebat yang support. Krunya tuh tahan banting semua loh. Di banting juga nggak mempan udah krunya. Krunya tahan banting gitu. Oke buat teman-teman, terima kasih buat Bang Resi juga yang udah mau nyempatin waktunya. Sama-sama, Sampai dengan sama-sama. Hari ini mungkin kesibukannya banyak banget ya, tapi Wah, masih enggak mau lah. nyempetin juga gitu di sini kan. Iya pas Ricky bilang, Bang, ayo dong ngomong tentang Hall. Ayo, gue seneng aja kan kita bisa sharing-sharing gitu. Ya mudah-mudahan kita semua juga bisa sehat terus biar sampai Edelweiss Amin. Putih. Jadi kalau ada yang mau support silakan bisa hubungin langsung Bang Resi. Ada IG-nya ada Bang ya? Ada. IG Instagramnya ada, Resi Facebook Elang ada. Andrian. Iya. Jangan lupa loh, cerita outdoor nanti undang Jagi kalau gue bahas Edelweiss Putih. Oh siap, pasti gue duluan Bang nyamperin. Edelweiss Putih. Nagi gue. Buat support. Ya. Terus buat teman-teman juga, kawan-kawan dari Cerita Outdoor, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga. Terus, oh ya buat kalau memang ada teman-teman yang menginspirasi atau punya kawan yang lebih menginspirasi lagi, langsung komenin aja di bawahnya. Kotorin aja komennya. Biar bisa kita datengin, mungkin Cerita Outdoor bisa hadirin semuanya. Amin, amin, amin. Ya, amin. salam Ibu Pertiwi. Bye.